Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di APKAT, Apologetika singkat, dan tentunya masih bersama kami, Komsos Christi Regis, Maju. Saudara-saudariku seiman, sejak menjelang kedatangan Bapa Suci, sampai pula pada kembalinya beliau ke Vatikan, topik seputar keutamaan Paus atau Uskup Roma seakan mulai hangat kembali. Lebih tepatnya ialah muncul kembali penolakan-penolakan Protestantisme terhadap kebenaran akan keistimewaan Rasul Petrus selaku Paus pertama, terhadap otoritas universalnya, dan juga terhadap keutamaan yurisdiksi para penerusnya, yakni para paus kita sebagaimana yang telah diputuskan oleh Konsili Vatikan Pertama dan yang dipertegas kembali oleh Konsili Vatikan Kedua. Untuk meyakinkan banyak orang bahwa keputusan-keputusan dalam konsili-konsili tersebut salah dan tak mendasar, para bidat dengan sekuat tenaga berusaha memperkecil dominasi dari Santo Petrus dan para penerusnya itu. Mereka berusaha membuktikan bahwa bentuk atau ciri kepemimpinan gereja kuno jemaat mula-mula bukanlah berciri single bishop monoepiskopasi yang kita kenal sebagai ciri uskup tunggal atau kepausan. Sehingga terhadap Santo Petrus, para bidat berpendapat bahwa beliau bukanlah paus pertama karena menurut mereka tidak ada satupun dari para bapak gereja awal yang menafsirkan Matius bab 16 ayat 16 sampai dengan 19 dan Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 17 sebagaimana gereja Katolik menafsirkannya. Sedangkan terhadap para paus kita, mereka menyimpulkan pada abad pertama hingga kedua tidak memperlihatkan bukti kalau Uskup Roma memiliki otoritas dan kuasa atas semua gereja di berbagai wilayah kekristenan pada masa itu. Menurut mereka, bentuk kepemimpinan gerejawi paling awal dan paling kuno ialah kepemimpinan secara kolektif atau sekelompok orang dan bukan mono, single, atau seseorang. Semuanya ini kemudian mereka pertegas dengan sepotongan tulisan para skolar Katolik yang anti-mainstream. Profesor sejarah yang Katolik, Emon Duffy, kalau saudara lihat Emon Duffy, Saints and Sinner, Emon Duffy ini adalah seorang professor of history, jadi professor of the history of Christianity di Cambridge. Ini profesor Katolik, dia bukan Protestan, dia bukan orang Ortodoks Timur, Ortodoks Mesir, Koptik atau Rusia, no, dia ini Katolik, profesor Katolik di Kili. Jadi kemudian ini seorang profesor Katolik yang lain, namanya Richard McBrien. Richard McBrien ini adalah seorang priest, ya, seorang imam malah, seorang imam Katolik, theologian dan penulis. Dia professor of theology di University of Notre Dame. Jadi tadi Emon Duffy itu profesor sejarah di Cambridge, Katolik. McBrien yang saya kutip, Richard McBrien, profesor teologi di University of Notre Dame. Itu bukan kaleng-kaleng. Dan dia seorang imam, seorang Katolik priest, ya, Richard McBrien. Dan mengenai surat 1 Clemens dia bilang begini. Surat Clemens kepada jemaat di Korintus yang dikenal dengan surat 1 Clemens memberikan bukti yang baik bahwa 30 tahun setelah kematian Petrus meninggal sekitar tahun 64 Masehi. Jadi Clemens menulis akhir abad pertama. Sekitar 30 tahun setelah kematian Petrus, gereja di Korintus dipimpin oleh sekelompok penatua jemaat tanpa ada indikasi mengenai adanya seorang uskup. Mengenai adanya seorang uskup. Itu jemaat di Korintus. Ini dari Francis Sullivan, ya. Sullivan ini juga seorang teolog Katolik. Saudara lihat ada SJ di belakang namanya, itu Serikat Jesus, ya. Serikat Yesus. Artinya dia pasti bukan Protestan, pasti bukan Ortodoks. Tapi dia berkomentar tentang surat 1 Clemens, tentang pasal-pasal yang saya perlihatkan bagi saudara sekarang di screen. Mari kita baca sama-sama. Kesimpulan akhir dari semua penolakan Protestantisme ini adalah
bahwa Santo Petrus bukanlah seorang paus pertama. Beliau tidaklah menerima kunci kerajaan surga secara spesifik dan khusus, sehingga beliau tidaklah istimewa. Sehingga jika beliau tidak istimewa, maka tidak ada nilai apapun bagi para penerusnya. Dan secara otomatis, ajaran dari Konsili Vatikan Pertama dan Konsili Vatikan Kedua adalah halu dan dongeng menurut mereka. Lantas, bagaimanakah kita awam Katolik menjawab semua serangan ini? Let's check it out! Saudara-saudariku seiman, sebenarnya perlu kami tegaskan lagi bahwa mengenai tema ini, yakni bukti-bukti keutamaan Santo Petrus dan para penerusnya, telah diurai oleh para apologet dan pengajar iman kita, baik kaum klerus maupun sesama awam yang terpelajar dan terampil, termasuk kami APKAT sendiri sudah mengulasnya lewat 5 series video tanggapan. Maka pada tanggapan ini, kami tidak akan mengulangi pembuktian kami tentang otoritas Santo Petrus dan para penerusnya Uskup Roma. Ya, sekali lagi kami APKAT tidak akan mengulangi pembuktian apologetik mengenai tema ini. Maka pada tanggapan kali ini, APKAT hendak mengajak kepada semua pihak, baik kepada saudara seiman dan juga para bidat yang menolak keutamaan Santo Petrus dan para penerusnya, untuk merenungkan pertanyaan ini. Andai kata memang tidak ada bukti-bukti sebagaimana opini Protestantisme, apakah itu langsung membuktikan secara otomatis bahwa gereja awal adalah Protestantisme? Karena apologetika yang sejati ialah tidak berhenti pada pembuktian kesalahan posisi lawan atau semata-mata mempersalahkan oposisi, melainkan juga pembelaan atau pembuktian posisi yang dianut pihak sendiri. Kita jangan sampai lupa bahwa memberikan pembelaan iman, baik itu secara defensif, artinya kita memberikan rasionalitas, alasan untuk doktrin-doktrin iman yang kita imani, itu sifatnya defensif, atau yang sifatnya ofensif, kita memperlihatkan bahwa pandangan pihak lain itu tidak cukup, insufficient, itu sesuatu yang sifatnya ofensif. Meskipun itu sesuatu yang baik, tapi kita jangan lupa bahwa yang paling penting itu bukan bahwa orang salah, tapi yang paling penting adalah bahwa kita benar. Satu kali lagi, ini kalimat yang sangat penting sekali kita ingat. Yang paling penting itu bukan bahwa orang itu salah, tapi yang paling penting adalah bahwa kita benar. Kenapa kita benar? Kenapa kita percaya bahwa yang kita imani itu benar? Karena tidak ada poinnya kita menghabiskan 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan menjadikannya sebagai tugas utama kita di dalam hidup, memperlihatkan kesalahan pandangan-pandangan di luar sana. Tidak ada poinnya kalau kita sendiri tidak kuat berdiri di atas ajaran kita sendiri. Sehingga jika seandainya Protestantisme merasa telah berhasil membuktikan kalau gereja awal tidak memiliki bukti kepausan, maka apakah di masa-masa yang dianggap tidak ada bukti ciri otoritas paus tersebut, gereja saat itu seperti Protestan? Apakah ciri denominasi-denominasi sedang berlangsung ketika kontroversi kepausan dengan gereja Afrika terjadi? Apakah gereja awal atau mula-mula menganut 6 pilar reformasi Protestantisme? Semua pertanyaan ini dapat kita ringkas dengan pertanyaan sentral berikut. Apakah kekristenan yang sejati, otentik, dan historis adalah sungguh menganut Protestantisme? Mengawali jawaban kita atas pertanyaan ini, Lorraine Bettener, seorang teolog beraliran reform Calvinis yang sungguh anti-Katolik, menulis seperti ini dalam bukunya. Karena itu, Protestantisme bukanlah suatu agama baru, tetapi suatu pengembalian pada iman dari gereja mula-mula.
itu adalah kekristenan yang dibersihkan dengan semua sampah kotoran yang terkumpul selama abad pertengahan dibuang. Jadi menurut keyakinan Botener, Protestan adalah bentuk pengembalian kepada iman dari gereja mula-mula. Bahkan John Calvin sendiri percaya demikian, bahwa Protestantisme adalah gereja mula-mula itu sendiri, ketika dia berkeyakinan bahwa kaum reformasi lebih searah dengan pemahaman para bapa gereja. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat klaim yang dipegang secara serius oleh orang-orang Protestan terkemuka bahwa keyakinan yang mereka anut adalah ajaran Kristen yang sejati dan historis. Sekarang mari kita uji klaim Protestantisme ini dengan melihat apakah yang diajarkan, diimani, bahkan dipraktekkan oleh gereja awal itu sendiri. Untuk mempermudah pengujian kita ini, mari kita pinjam pendapat seorang teolog reform Calvinis berikut. Kita mengetahui dua ungkapan yang mewakili gerakan reformasi, yaitu sola fide dan sola scriptura. Sering dikatakan bahwa sola fide adalah prinsip material dari pengajaran reformasi, sedangkan sola scriptura adalah prinsip formalnya. Jadi kita dapati bahwa sesuatu itu disebut Protestan ialah ketika menganut keselamatan hanyalah oleh iman saja lewat kasih karunia Allah semata, sekaligus dengan berprinsip bahwa otoritas dan sumber wahyu ilahi hanyalah Alkitab saja. Maka adakah pemahaman seperti ini pada gereja awal atau jemaat mula-mula? Biasanya orang Protestan akan menggunakan ayat 2 Timotius bab 3 ayat 16 sebagaimana komentar John Calvin atas ayat itu yang menyebutkan bahwa prinsip sola scriptura terkait dengan prinsip pengilhaman Alkitab yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Komentar Calvin itu hendak meneruskan perkataan Martin Luther, yakni kami mempunyai kesepakatan bahwa kami bersedia untuk bertarung satu sama lain, bukan dengan memohon otoritas doktor manapun, tetapi berdasarkan kitab suci saja. Pertanyaan sentral untuk kita ialah, apakah jemaat mula-mula menafsirkan 2 Timotius bab 3 ayat 16 sebagaimana para penggagas Protestantisme? Mari kita mengacu pada dua bapak gereja kita, yakni Origenes dan Santo Yohanes Chrysostomus. Mengapa kita perlu mengacu kepada dua tokoh jemaat Kristen mula-mula ini? Berikut alasannya. Saya fokus kepada Origenes dan Yohanes Chrysostomus. Karena begini, dari semua bapak gereja, tidak semua bapak gereja itu biblical scholar. Nah, misalnya Agustinus. Agustinus tidak terlalu dikenal karena eksegesisnya. Agustinus lebih dikenal karena theological reflection. Jadi Agustinus itu lebih cocok disebut sebagai theologian ketimbang biblical scholar. Bapak-bapak gereja yang major, misalnya Hilary of Poitiers, juga tidak terlalu dikenal dengan dengan skillnya untuk eksegesis ya. Memang dia tulis komentari untuk Matius, tapi komentari untuk Matiusnya itu tidak terlalu signifikan. Yang paling signifikan adalah De Trinitate. Dan itu tentang theological reflection mengenai De Trinity, ya, mengenai Tritunggal. Jadi Hilary of Poitiers yang kemudian mempengaruhi Agustinus, kedua orang besar itu, Doctor of the Church itu lebih dikenal sebagai theologian, bukan dikenal sebagai biblical scholar. Nah, di dalam bapak-bapak gereja yang major, ada beberapa yang dikenal sebagai biblical scholar, ketimbang theologian. Yaitu Origenes salah satunya, dia hidup di akhir abad kedua, memasuki abad yang ketiga, dia hampir sejaman dengan Tertullianus. Tertullianus itu lebih dikenal sebagai apologet, theologian. Origenes itu lebih dikenal sebagai exeget, sebagai seorang theologian. Dan dia meninggalkan bagi kita tulisan-tulisan yang lebih bersifat exegetikal ketimbang theological. Kemudian Yohanes Chrysostomus juga demikian. Dia patriark di Konstantinopel.
dan juga sebelumnya menjadi uskup di Antioquia, Patriark Konstantinopel, dan dia dikenal sebagai preacher ya, sebagai orator yang sangat ulung. Bahkan nama Chrysostomus itu dikaitkan dengan satu epitet, satu julukan yang di dalam bahasa Inggris itu adalah the golden mouth, si mulut emas. Jadi, alasan kita mengacu kepada Origenes dan Santo Yohanes Chrysostomus adalah karena dua bapak gereja ini diakui sebagai ahli biblikal yang representatif sekaligus dibanggakan oleh orang Protestan sendiri. Maka apakah dua bapak gereja ahli biblikal ini menafsirkan 2 Timotius bab 3 ayat 16 sebagai bukti sola scriptura? Di dalam tulisannya tentang surat-surat Rasul Paulus ketika menyinggung soal 2 Timotius bab 3 ayat 16, Bapak Origenes memahami ayat itu sebagai pembuktian bahwa semua surat atau kitab dalam Perjanjian Baru statusnya sama dan setara dengan keempat Injil. Untuk itu ia berkomentar bahwa, dan dengan demikian kita akan sampai pada kesimpulan bahwa apapun yang ditulis oleh para rasul adalah Injil. Jadi tidak ada ciri-ciri satupun yang secara eksplisit menegaskan kalau Bapak Origenes mengajarkan sola scriptura sebagaimana yang diimani oleh John Calvin dan Protestantisme secara umum. Begitu juga yang terjadi di dalam komentarnya Santo Yohanes Chrysostomus. Komentar beliau atas 2 Timotius bab 3 ayat 16 ialah berbicara tentang pelayanan Kristiani yang etis dari para imam. Dan dari sini juga ketika kita berperang melawan bidah, marilah kita mempersenjatai dan membentengi diri kita sendiri. Sebab seluruh kitab suci diberikan melalui ilham Allah dan berguna untuk pengajaran, untuk teguran, untuk koreksi, untuk pengajaran dalam kebenaran, sehingga abdi Allah menjadi sempurna, diperlengkapi dengan sempurna untuk setiap pekerjaan baik. Bukan agar ia memiliki beberapa dan tidak memiliki yang lain, karena orang seperti itu tidaklah sempurna. Justru pada komentarnya itu, Santo Yohanes Chrysostomus mengajarkan pentingnya perbuatan baik dalam memperoleh keselamatan. Beliau menulis, oleh karena itu, agar kita dapat memperoleh hal ini, baik di sini maupun di kehidupan yang akan datang, marilah kita berpegang teguh pada perbuatan baik, sehingga kita akan memperoleh mahkota di masa depan yang dapat kita capai melalui kasih karunia dan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu artinya komentar Santo Yohanes Chrysostomus atas 2 Timotius bab 3 ayat 16 bukan hanya tidak memperlihatkan adanya bukti bagi sola scriptura, melainkan juga turut membantah prinsip Protestantisme yang lain, yakni sola fide, ajaran bahwa keselamatan hanya dengan iman saja. Kenyataan ini sungguh membuktikan kalau prinsip-prinsip dasar, sentral, dan utama Protestantisme sungguh tidaklah dikenali oleh gereja awal. Misalnya saja, Bapak Gereja Papias dari Hierapolis pada awal abad kedua berkata bahwa dirinya perlu mengkonfirmasi kembali apa yang terdapat di dalam tulisan-tulisan Alkitab kepada para uskup yang merupakan pengganti para rasul. Atau nasihat dari Santo Ireneus yang berbunyi, itulah sebabnya tentu saja perlu untuk menjauhi mereka para bidah sambil memelihara dengan penuh ketekunan hal-hal yang berkaitan dengan gereja dan berpegang teguh pada tradisi kebenaran. Bagaimana jika para rasul tidak meninggalkan tulisan-tulisan bagi kita? Bukankah perlu mengikuti tata tradisi yang diwariskan kepada mereka, yang kepadanya mereka mempercayakan gereja-gereja? Atau lebih jelas pula keterangan Santo Vincentius dari Lerins
pada tahun 434 Masehi yang menegaskan bahwa kitab suci belum cukup tanpa adanya penafsiran yang otoritatif dari Gereja Katolik. Kesaksian para bapak gereja ini sungguh membantah jantung utama Protestantisme bahwa Alkitab dapat menafsirkan dirinya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam artikel 9 Pengakuan Iman Protestan Westminster. Sekaligus membuktikan bahwa pasal ke-6 dari 39 artikel Anglikanisme pada tahun 1571 amatlah salah dan ahistoris, karena menyebutkan kitab suci itu memuat semua hal yang diperlukan untuk keselamatan. Sungguh gereja awal di dalam sejarahnya sama sekali tidak pernah berkeyakinan bahwa hanyalah Alkitab saja satu-satunya otoritas dan sumber wahyu ilahi kebenaran Kristen. Sekaligus juga gereja awal tidak pernah percaya bahwa hanya oleh iman semata manusia diselamatkan sebagaimana sola fide yang diajarkan secara turun-temurun dalam Protestantisme. Misalnya, Santo Maximus sang pengaku iman, bapak gereja kenamaan dari tradisi Timur Bizantin, secara eksplisit berkata bahwa iman saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus tidak dapat menyelamatkan saya. Hal yang sama turut pula diamini oleh Santo Agustinus, bapak gereja kenamaan kita dari tradisi Latin, sang doktor Rahmat, yang mana teologinya sering difitnah mengajarkan sola fide dan double predestinasi. Justru Santo Agustinus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan baik tidaklah cukup untuk keselamatan. Kesaksian bapak-bapak gereja akan pentingnya perbuatan baik yang lahir dari kehendak bebas di samping iman ini sungguh mematahkan ajaran sola fide dan double predestinasi, sekaligus membuktikan bahwa para bapak gereja awal tidak pernah menganut soteriologi Protestantisme, termasuk Santo Agustinus sendiri. Hal mana turut diakui pula oleh tokoh Protestantisme sendiri, yakni John Wesley, pendiri aliran Metodis, yang menegaskan bahwa Santo Agustinus percaya pada kehendak bebas dan pentingnya perbuatan baik di samping iman. Bahkan Santo Agustinus yang pada umumnya dianggap mendukung doktrin yang berlawanan membuat pernyataan yang tepat, cui fecit nos sine nobis, non salvabit nos sine nobis. Dia yang menjadikan kita tanpa diri kita sendiri tidak akan menyelamatkan kita tanpa diri kita sendiri. Dia tidak akan menyelamatkan kita kecuali kita menyelamatkan diri kita sendiri dari angkatan yang tidak baik ini. Kecuali kita sendiri berjuang dalam pertandingan iman yang benar dan meraih hidup yang kekal. Kecuali kita bersusah payah untuk masuk melalui pintu yang sesak, menyangkal diri kita sendiri dan memikul salib kita setiap hari, dan bekerja dengan segala cara yang mungkin untuk memperkuat panggilan dan pilihan kita. Maka gereja awal bukanlah Protestantisme. Bahkan di abad-abad awal, tepatnya pada masa yang diklaim Protestan sebagai masa tidak ada bukti untuk kepausan, justru gereja Kristen sejak masa itu percaya akan kehadiran Yesus di dalam Ekaristi sebagaimana nyata di dalam tulisan-tulisan pengajaran murid-murid para rasul Kristus, yakni bapak-bapak apostolik. Santo Ignatius dari Antioquia, murid dan pembantu Rasul Yohanes, uskup ketiga di Antioquia pada tahun 110, menyebutkan bahwa mereka yang tidak percaya kepada kehadiran Yesus di dalam Ekaristi adalah sesat. Selanjutnya kepada gereja di Roma, Santo Ignatius menulis kembali imannya tentang Ekaristi yang sungguh-sungguh adalah tubuh dan darah Yesus.
Keyakinan akan kehadiran nyata Tuhan Yesus dalam Ekaristi pun diperkuat lagi dengan tulisan Santo Justinus Martir, seorang apologis yang terkenal di abad kedua, pengikut Kristus pada tahun 130 yang mendapat pengajaran dari Rasul Yohanes. Pada tulisannya kepada emperor di Roma yang berjudul Apologi pada tahun 150, Santo Justinus berkata bahwa yang disambut oleh orang Kristen saat perjamuan kudus bukanlah hanya sekedar roti dan anggur, melainkan adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak apostolik lainnya yakni Santo Ireneus Uskup Lyons, hidup tahun 140 sampai 202, yang adalah murid Santo Polikarpus yang adalah juga murid Rasul Yohanes, menuliskan bukunya yang terkenal Against Heresies 195, yang mana Santo Ireneus menghancurkan pandangan sesat yang bertentangan dengan kepercayaan gereja yang dipegang oleh para rasul. Hal mana dalam bukunya itu ia memperkuat lagi kebenaran akan misteri Ekaristi Kudus. Keyakinan yang kuat akan kebenaran Ekaristi Kudus pun terlihat dalam tulisan Santo Cyril dari Yerusalem pada tahun 350, yang mana beliau mengajarkan orang Kristen percaya sepenuhnya akan kehadiran Yesus di dalam Ekaristi, sebab Yesus sendiri yang mengatakannya. Itulah sebabnya Santo Hilary Uskup Poitiers, Prancis, tahun 315 sampai tahun 367 dengan karyanya On the Trinity tahun 356 mengajarkan bahwa kehadiran Kristus dalam Ekaristi yang kita terima menjadikan kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Maka apakah keyakinan yang dianut, diajarkan dan dirayakan oleh para bapak gereja ini sungguh diimani pula oleh Protestantisme saat ini? Tentu tidak. Semua bentuk Protestantisme baik yang arus utama maupun yang sektarian bukan hanya tidak percaya akan misteri Ekaristi Kudus, melainkan juga menolak dan menentangnya. Bahkan lebih jauh lagi, gereja awal yang diklaim tidak memiliki bukti kepausan atau single bishop pun memiliki ajaran dan praktik untuk berdevosi kepada para kudus yang telah berjaya di surga, sebagaimana kesaksian Santo Clemens dari Alexandria. Dengan cara ini, ia, orang Kristen yang sejati, selalu murni untuk berdoa. Ia juga berdoa di dalam kesatuan para malaikat, seperti telah mencapai tingkatan malaikat, dan ia tidak pernah berada di luar perlindungan mereka yang kudus. Dan meskipun ia berdoa sendirian, ia mempunyai kumpulan para kudus yang berdiri bersama dengan dia di dalam doa. Adanya praktik devosional pada gereja awal ini semakin terungkap dengan ditemukannya sebuah papirus Mesir abad ketiga yang berisikan doa kuno kepada Sang Theotokos yang disebut sebagai Sub Tuum Presidium. Hal mana dari temuan papirus ini bukan hanya menegaskan akan adanya praktik devosional, melainkan turut membuktikan secara historis akan dogma-dogma Mariologi Katolik, seperti adanya istilah Dei Genitrix untuk membuktikan dogma Maria Bunda Allah, kata sola pura untuk dogma Maria tetap perawan, dan adanya kata sola benedicta sebagai dasar untuk dogma Maria Immaculata Conception. Nah, apakah Protestantisme menganut hal-hal ini? Protestantisme atau gereja-gereja reformasi yang lahir akibat dari perjuangan para reformator pada abad yang ke-16 memang menganut posisi umum ini, menolak untuk berdoa kepada orang-orang kudus yang sudah mati. Dan karena itu kita perlu tahu alasannya kenapa, dan itu juga berarti waktu kita memberikan alasan kenapa kita tidak percaya, dan kita yang saya maksudkan adalah orang-orang Protestan, apakah Lutheran, apakah Calvinis, apakah Metodis dan lain sebagainya.
Kenapa kita tidak mempraktikkan hal ini dan termasuk tidak percaya? Waktu kita bicara kenapa kita tidak percaya atau kenapa kita tidak melakukan hal ini, tentu itu tidak bisa menghindar dari membahas tentang saudara-saudara yang mempraktikkan hal ini atau saudara-saudara yang mempercayai hal ini. Misalnya saudara-saudara dari kalangan Katolik, termasuk juga Gereja Ortodoks Timur. Jadi, sekali lagi Protestantisme bukanlah gereja awal. Satu hal juga yang turut kami tanggapi ialah ketika penolakan Protestantisme ini didasari pada tulisan-tulisan dari beberapa oknum Katolik yang dipandang skolar dan representatif. Salah satu yang paling mencolok ialah ketika penolakan Protestan terhadap ajaran Konsili Vatikan Pertama menggunakan tulisan dari Johann Joseph Ignaz von Dollinger. Akan tutup dengan kutipan dari Dollinger. Saya sudah pernah kutip, tapi ini masih worth ya, masih layak untuk dikutip karena mengatakan hal yang sangat penting mengenai bapak-bapak gereja, dan ini kita perlu paying attention. Saya sudah jelaskan, von Dollinger ini adalah seorang Katolik, ahli sejarah yang sangat besar pada abad 19, betul-betul expert dalam bidang sejarah gereja, patristik ya. Ketika Vatikan I diadakan, dia protes. Ini tidak bisa, tidak sesuai sejarah. Apalagi di Vatikan I mereka mengatakan selalu dimengerti demikian di sepanjang sejarah, baik oleh bapak-bapak gereja maupun konsili-konsili. Perlu kami tegaskan bahwa tokoh-tokoh Katolik yang tulisan atau literaturnya dipakai sebagai sumber untuk menolak ajaran Konsili Vatikan Pertama dan Konsili Vatikan Kedua sama sekali bukan tokoh figur yang representatif dan ideal bagi ukuran gereja Katolik. Orang yang jujur dapat menemukan alasan atau konsep apa yang ada di dalam presuposisi para tokoh tersebut. Orang-orang tersebut pada dasarnya adalah oknum yang mengambil posisi liberal dan skeptis terhadap ajaran-ajaran gereja Katolik yang historis dan valid. Maka menggunakan sumber-sumber dari tokoh-tokoh Katolik liberal sebagai senjata untuk membantah ajaran kepausan kekatolikan bukanlah sesuatu yang berarti. Itu persis sama dengan para polemikus Saracen yang menggunakan tulisan-tulisan para tokoh skeptis bidat liberal modern untuk menyangga doktrin-doktrin fundamental kekristenan seperti dogma Trinitas dan ketuhanan Yesus dari keputusan konsili-konsili ekumenis kuno. Pemirsa, ajaran penyembah berhala Platonisme tentang tiga Tuhan yang menginvasi ajaran Kristen ini dijelaskan pula oleh Mackay. James P. Mackay dalam bukunya Jesus the Man and the Myth di halaman 220. Apa kata beliau? After all, the formula of the three hypostases in God could have been derived from Platonic theology even before it became a badge of Christian Orthodox, yang memang penganut ajaran Platonisme yang membanjir masuk Kristen di abad kedua dan seterusnya. Para bapak gereja penyembah berhala yang masuk Kristen ini dijelaskan oleh Tony Lane. Tony Lane dalam bukunya Christian Thought di halaman 12. Apa kata Tony Lane? The early church fathers were Gentile Greeks and Romans. As they come to grip with their Christian faith and presented it to their contemporaries, they were forced to relate it to the thought pattern of their society, Greek philosophy. Namun uniknya, orang-orang Protestan sendiri pun akan tidak setuju ketika mereka diperhadapkan dengan cara yang demikian. Bilang di Konsili Nisea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nisea tahun 325? Sejarah mana Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya, itu tulisan siapa Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dan itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lane itu hadir pada tahun 325 atau tidak?
Ya. Sekarang ya, dia kutip Tony Le yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya, tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah bapak gereja. Sekarang saya punya 2 buku ini dari bapak gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini, lengkap 325 seluruh dokumen ada di sini. Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer Pak dari dokumen-dokumen tahun 325. Yang Arius kontra Athanasius saja, lawannya Arius ini bukunya nih Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua. Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis, Pak. Terima kasih. Ya, saya pikir apa yang jadi pertimbangan ini masih ada yang sekarang begini, kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bantah? Siapa yang pernah bantah hasil sidang Indonesia itu sudah oleh para polisi? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang ini bahwa ke apa yang dituliskan ini salah. Tidak ada. Jangan mengatakan apa. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Loh, ini juga berdasarkan dokumen yang tua. Tidak mungkin kesimpulan yang tua. Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 325. Maka, sebagaimana pendapat si pendeta Protestan kepada si polemik dalam cuplikan perdebatan tadi, bisa kita sepakati bersama bahwa cara yang paling terbaik untuk menemukan suatu kebenaran doktriner dan dogmatis secara historis ialah dengan merujuk langsung ke sumber primer yang relevan dengan gereja awal itu sendiri. Atas dasar itu kami pun umat Katolik mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah para skolar liberal Katolik yang literaturnya dikutip untuk menentang otoritas kepausan adalah para saksi mata terdekat dan relevan dari gereja awal? Apakah literatur mereka adalah sumber primer? Bahkan Ignaz Dollinger sendiri adalah oknum yang membuat fraksi untuk menolak Konsili Vatikan Pertama dan bahkan oknum yang dianatema, diekskomunikasi oleh konsili tersebut. Maka orang yang mengutip Dollinger untuk menolak Konsili Vatikan Pertama adalah persis sama dengan orang modern saat ini yang mau menolak Konsili Chalcedon 451 dengan mengutip tulisan dari para bidat monofisit yang menolak konsili tersebut seperti bidat Dioskoros, Eutyches, dan Severus. Untuk itu kita perlu kembali pada sumber primer itu sendiri, yakni kesaksian para bapak gereja awal. Sungguh bukti patristik mengajarkan secara bulat dan komunal bahwa Rasul Petrus dan penerusnya Uskup Roma memiliki keutamaan yurisdiksi secara universal. Bapak Gereja Perdana Santo Optatus dari Milevis yang memerangi paham Donatisme di Afrika pada abad keempat sebelum Santo Agustinus mengakui bahwa Santo Petrus menerima kunci-kunci kerajaan dengan cara yang unik dan bahwa para uskup Roma mewarisi otoritas unik tersebut. Hal ini merupakan bukti tambahan yang mendukung kepausan dalam gereja kuno. Kesaksian Bapak Optatus ini dikukuhkan lagi oleh para bapak gereja Yunani yang juga diakui sebagai para kudus dalam gereja-gereja Ortodoks Timur. Misalnya oleh Santo Theodorus Tudita yang meninggal pada tahun 826, seorang biarawan Bizantin menyebutkan bahwa Santo Petrus dan para penerusnya adalah gembala utama yang diberikan kunci-kunci kerajaan surga oleh Kristus. Selanjutnya, Santo Maximus, sang pengaku iman, peletak dasar teologi Yunani pun sekitar awal abad ke-6 berkata bahwa Gereja Roma berdasarkan janji Tuhan Yesus Kristus memiliki kunci pengakuan iman yang benar dan lurus
tanpa cacat dan tanpa celah. Itulah sebabnya Santo Yohanes Damaskus, Bapa Gereja yang amat dihormati oleh tradisi Bizantin, pada abad ke-7 menulis bahwa Santo Petrus sebagai proedron yang berarti presiden. Maka sewaktu Santo Yohanes Damaskus berkata bahwa Santo Petrus adalah presiden atas semua dalam hal iman, apakah ia hanya semata-mata berkata tentang suatu keutamaan kehormatan yang tidak mencakup keutamaan otoritas? Tentunya tidak. Yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes Damaskus adalah otoritas atau kepresidenan atas semua rasul dan gereja. Bahkan jauh sebelum era Santo Yohanes Damaskus, tepatnya sejak abad awal keempat, salah satu bapa gereja Yunani dari trio Kapadokia, yakni Santo Gregorius Nazianzus, telah menggunakan istilah proedros yang berarti presiden untuk menyebut tahta paus di Roma. Maka berdasarkan kesaksian dari Santo Gregorius Nazianzus di awal abad keempat ini, dapat disimpulkan bahwa tatah Roma merupakan presiden atas semua. Sehingga tak heran bahwa Bapa Gereja Yunani pada era selanjutnya seperti Santo Methodius, saudara laki-laki Santo Cyril, menulis bahwa keutamaan paus atau uskup Roma berada di atas konsili-konsili, bahkan adalah penyebab dari sahnya suatu konsili ekumenis. Semua keterangan ini sungguh tidaklah memberikan ruang kemungkinan sekecil apapun terhadap ciri-ciri dan warna Protestantisme bagi gereja awal atau jemaat mula-mula. Sehingga penolakan Protestan atas keputusan dogmatis dari Konsili Vatikan Pertama tidaklah manjur dan mempan bagi kebenaran kekatolikan. Bahkan konsili ekumenis paling pertama, yakni Konsili Nisea tahun 325, tepatnya pada kanon 39 dari versi berbahasa Arab, menyatakan hal berikut tentang keutamaan uskup Roma. Ia yang memegang tahta Roma adalah kepala dan pangeran dari semua patriark, sebab dialah yang pertama, sebagaimana pula Petrus, yang kepadanya diberikan kuasa atas semua pangeran-pangeran Kristiani dan atas seluruh rakyat mereka dan atas segenap gereja Kristiani, dan barang siapa menentang hal ini diekskomunikasi oleh sinode ini. Hendaknya hanya ada 4 patriark di seluruh dunia, sebagaimana penulis Injil 4 jumlahnya. Dan hendaknya ada seorang pangeran dan kepala atas mereka, tuan bagi tata Petrus yang ilahi di Roma, sebagaimana yang diperintahkan oleh sang rasul. Maka ciri kepemimpinan gerejawi yang bersifat single atau mono adalah sungguh ciri gereja sejati itu sendiri. Bahkan jika kita jeli menyadari sekaligus mengakui akan asal-usul berdirinya Protestantisme, maka perlu kita katakan bahwa Protestantisme sendiri pun terbentuk oleh karena adanya fakta otoritas yang sifatnya singular dan mono itu sendiri, yakni subjektivisme dalam setiap pendiri aliran atau denominasi. Sejak Luther hingga pendiri sekte Protestan terbaru di abad ini, semuanya lahir bukan atas prakarsa, cita-cita atau penentuan yang bersifat kolektif, melainkan oleh inisiatif seseorang atau individu. Bukan otoritas sekelompok penatua gereja yang menerjemahkan Alkitab di Inggris pada tahun 1382 sampai 1395, melainkan atas dasar otoritas seorang imam skolastik sesat asal Inggris yang bernama John Wycliffe. Juga bukan berdasarkan otoritas sekumpulan awam dalam suatu sinode yang memakukan 95 tesis di depan pintu Wittenberg pada abad 16 silam, melainkan otoritas pribadi seorang imam Agustinian yang bernama Martin Luther.
dan juga bukanlah atas dasar otoritas suatu kongregasi gerejawi yang mengarang buku yang berjudul Institutio Christiana Religion yang final pada tahun 1559, melainkan oleh otoritas seorang awam ahli hukum, mantan pekerja percetakan yang bernama John Calvin. Bahkan nama-nama dan sebutan aliran Protestan pun adalah nama dari seorang individu. Dengan demikian, Protestantisme itu sendiri pun adalah suatu produk dari sebuah otonomi yang bersifat tunggal plus subjektif dan egosentris. Hal itu berarti bahwa cara satu-satunya bagi orang Protestan untuk menolak otoritas yang bersifat monolitik ialah dengan menghapus asal-usul dan esensi Protestantisme itu sendiri. Kyrie eleison, salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.